Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Suzy Guci Arnis dengan NIM F1C121002 beserta teman saya Mariana dengan NIM F1C121006, Septia Wulandari dengan NIM F1C121010 dan Silvina Faradila Syahrum dengan NIM F1C121026. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai bagaimana membangun paradigma Qur'ani. Oke, next. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu yang pertama, konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern yang akan disampaikan oleh Mariana. Kemudian yang kedua, sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qur'ani yang akan disampaikan oleh Silvina Faradila Syahrum. Kemudian yang ketiga, argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani yang akan disampaikan oleh Septia Wulandari. Dan yang terakhir, kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern yang akan saya sampaikan sendiri. Baiklah, yang pertama yaitu konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Kepada Saudari Mariana, saya persilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama yaitu menelusuri konsep dan karakteristik paradigma Qur'ani untuk menghadapi kehidupan modern. Secara etimologis, kata paradigma dari bahasa Yunani yang asal katanya adalah para dan digma. Para mengandung arti di samping, di sebelah, dan keadaan lingkungan. Digma berarti sudut pandang teladan, arketip, dan ideal. Dapat dikatakan bahwa paradigma adalah cara pandang atau cara berpikir tentang suatu realistis, adapun cara termologis, paradigma adalah cara berpikir berdasarkan pandangan yang menyeluruh dan konseptual terhadap suatu realita atau suatu permasalahan dengan menggunakan teori-teori ilmiah yang sudah baku, eksperimen dan metode keilmuan yang bisa dipercaya. Dengan demikian, paradigma Qur'ani adalah cara pandang dan cara berpikir tentang suatu realitas suatu permasalahan berdasarkan Al-Quran. Selanjutnya, yang B yaitu menanyakan alasan mengapa paradigma Qur'ani sangatlah penting bagi kehidupan modern. Al-Quran bagi umat Islam adalah sumber primer dalam segala segi kehidupan Al-Quran. Dari segi kehidupan, Al-Quran adalah sumber ajaran teologi, hukum, mistisme, pemikiran, pembaharuan, pendidikan, akhlak, dan aspek-aspek lainnya. Tolak ukur benar atau salah, baik buruk, dan ibadah atau jeleknya adalah Al-Quran. Jika mencari sumber lain dalam menentukan benar atau salah, baik atau buruk, dan indah atau jelek, maka seseorang dianggap tidak konsisten dalam berislam. Suatu sikap hipotetik yang dalam pandangan Al-Quran termasuk sikap tidak terpuji. Slide selanjutnya. Yang C yaitu menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Quran untuk kehidupan modern. Untuk menggali sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemoderan pada zaman silam, Anda dapat mempelajari tentang Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa kesamaan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupan.
Aspek kehidupannya antara lain ideologi, politik, sosial budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Pertahanan dan keamanan, kebangkitan Islam dibagi menjadi 3, yaitu kebangkitan pertama terbagi menjadi 2 periode. Periode pertama pada masa Rasulullah dan Khulafah Ar-Rasyidun pada tahun 571 sampai 661 Masehi. Periode kedua adalah masa Umayyah, yaitu pada tahun 661 sampai 750 Masehi, sehingga runtuhnya Baghdad abad ke-13. Sebagai ibu kota Khalifah Islam yang memberi kontribusi yang terperikan bagi peradaban umat Islam. Slide selanjutnya. Yang D yaitu membangun argumen tentang paradigma Quranis sebagai satu-satunya model untuk menghadapi kehidupan modern. Umat Islam mundur karena mereka meninggalkan ajarannya, sedangkan umat non-Islam maju justru karena mereka meninggalkan ajarannya. Sejalan dengan pemikiran Arsalan, para pembaharu sepakat bahwa untuk kemajuan Islam, umat Islam harus berkomitmen dengan ajarannya. Adapun ajaran yang dimaksud adalah ajaran murni al-Islam sebagaimana tercantum dalam Al-Quran dan Sunnah. Bagi umat Islam, untuk maju tidak perlu mengambil sekulerasi, malah sebaliknya, harus berkomitmen terhadap ajarannya. Slide selanjutnya. Yang E yaitu mendeskripsikan esensi dan urgensi paradigma Qurani dalam menghadapi kehidupan modern. Dalam konsep Islam, kemajuan dan kemodernan yang integral adalah segala sesuatu yang harus diraih dan merupakan perjuangan yang tidak boleh berhenti. Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qurani adalah mengembangkan iptek. Paradigma Qurani dalam mengembangkan budaya, mengembangkan ekonomi yang berlandasan paradigma Qurani. Paradigma Qurani dalam mayoritas segala persoalan harus tetap menjalani komitmen umat Islam agar tidak kehilangan jati dirinya. Slide selanjutnya. Baiklah, terima Saya kasih kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Saudari Mariana yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya, materi kedua, yaitu sumber historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis paradigma Qurani yang akan disampaikan oleh Silvina. Kepada Saudari Silvina, saya persilahkan. Untuk menggali historis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan pedagogis tentang paradigma Qurani yang membawa kemajuan dan kemodernan pada zaman silam, dapat dilihat mempelajari cara-cara untuk mencapai kemajuan pada zaman keemasan Islam dan mempelajari peran Al-Quran dalam mewujudkan kemajuan itu. Dalam sejarah peradaban Islam, ada suatu masa yang disebut masa keemasan Islam. Disebut masa keemasan Islam karena umat Islam berada dalam puncak kemajuan dalam berbagai aspek kehidupannya, yaitu ideologi, politik, sosial, budaya, ekonomi, ilmu pengetahuan dan teknologi, pertahanan, dan keamanan. Karena kemajuan itu pula, maka dunia Islam menjadi pusat peradaban, dan dunia Islam menjadi sumber power dalam ekonomi dan politik. Ekspansi dakwah Islam semakin meluas dan diterima oleh belahan seluruh dunia. Ketika Islam datang, kekuasaan politik semakin luas yang mengaplikasikannya, kemakmuran ekonomi juga semakin terbuka, tambah subur, dan tentu lebih merata. Kalau dikaji secara mendalam, faktor-faktor yang menyebabkan umat Islam bisa maju pada saat itu dan dalam waktu yang amat lama, lebih dari 5 abad, maka jawabannya tentu saja karena umat Islam menjadikan Al-Quran sebagai paradigma kehidupan. Al-Quran pada saat itu bukan hanya dijadikan sebagai sumber ajarannya, tetapi juga menjadi paradigma dalam pengembangan iptek.
pengembangan budaya, bahkan Al-Quran dihadirkan untuk mengatasi dan menghadapi berbagai problem kehidupan umat Islam saat itu. Pada zaman keemasan Islam, Al-Quran dijadikan sebagai paradigma dalam segala aspek kehidupan dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi role model uswatun hasanah dalam mengimplementasikan Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membumikan nilai-nilai religius Al-Quran dalam keseharian dapat menelisik informasi dari Aisyah. Ketika ditanya oleh para sahabat mengenai akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah menjawab, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Ini berarti perilaku Rasulullah adalah aktualisasi Al-Quran, sehingga karena komitmen Rasulullah terhadap Al-Quran, sampai Al-Quran sendiri meneguhkan tentang kondisi ini. Al-Quran menyatakan sesungguhnya engkau Muhammadada di atas akhlak yang agung. Para sahabat menjadikan Rasulullah sebagai panutan, figur, dan pemimpin. Setiap perbuatan yang Rasulullah kerjakan, maka mereka pun melaksanakannya, dan setiap larangan yang Rasulullah tinggalkan, maka mereka pun meninggalkannya. Para sahabat merupakan generasi terbaik dalam kacamata Islam, sebab mereka hidup langsung di bawah bimbingan Rasulullah. Baiklah, terima kasih kepada Silvina yang telah menyampaikan materinya. Kita lanjut kepada materi ketiga, yaitu argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani yang akan disampaikan oleh Septia Wulandari. Kepada Saudari Septia, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan argumen, esensi, dan urgensi paradigma Qur'ani. Next. Dalam menghadapi era digital seperti sekarang ini, terutama dalam menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan dengan berkembangnya teknologi di dunia, berbagai tantangan global hadir di tengah-tengah mahasiswa. Maka mahasiswa harus dibekali pendidikan Islami agar bisa menghadapi persoalan yang datang dengan tetap berpedoman dengan Al-Quran. Tidak hanya dengan kepandaian, apabila seorang mahasiswa memanfaatkan teknologi tanpa dilandaskan dengan Al-Quran, maka akan terjadi penurunan moralitas generasi muda. Dengan menumbuhkan paradigma Qurani di kalangan mahasiswa, diharapkan akan mencetak pemuda-pemudi yang cerdas, intelektual, serta berakhlak mulia. Selain pada mahasiswa, pada umat Islam juga terdapat urgensi paradigma Qurani, yaitu paling tidak ada 3 persepsi yang muncul mengenai kondisi umat Islam secara global pada saat ini. Yang pertama yaitu sebagian umat Islam melihat bahwa mereka dalam degradasi yang terus-menerus ke bawah semenjak kedatangan Islam di Madinah. Yang kedua, sebagian umat Islam berkeyakinan bahwa sejarah umat Islam berjalan dalam bentuk gelombang yang terdiri atas gerakan naik turun tampak seperti spiral. Yang ketiga, sebagian lagi umat Islam berkeyakinan bahwa Islam berada dalam kemajuan yang terus-menerus sepanjang zaman. Next. Langkah-langkah untuk lebih maju agar tidak tertinggal oleh peradaban Barat, kunci sukses dunia Islam tentu saja adalah kembali kepada Al-Quran. Yang pertama yaitu memadukan sistem pendidikan Islam. Yang kedua, meningkatkan visi Islam dengan cara mengukuhkan identitas Islam melalui 2 tahapan, yaitu tahapan pertama, mewajibkan bidang studi sejarah peradaban Islam, dan tahapan kedua, yaitu islamisasi Islam pengetahuan. Ketiga, penegasan prinsip-prinsip pengetahuan Islam yang berisikan the unity of Allah. Yang kedua, the unity of creation. Yang ketiga, the unity of truth and knowledge. Yang keempat, the unity of life. Dan yang kelima, the unity of humanity. Baiklah, kepada Saudari Septia yang telah menyampaikan materinya. Kita masuk kepada materi yang terakhir, yaitu
kontribusi paradigma Qur'ani dalam menghadapi kehidupan modern. Slide selanjutnya. Paradigma adalah cara berpikir, cara pandang tentang suatu realitas atau permasalahan berdasarkan Al-Quran. Al-Quran merupakan kitab suci umat Islam yang menjadi pedoman dan petunjuk dalam kehidupan, baik di dunia maupun di akhirat. Al-Quran bukan hanya sebagai sumber inspirasi, tetapi ia adalah landasan, pedoman paradigma, dan guide dalam mengarahkan kemodernan agar dapat menyejahterakan manusia dunia dan akhirat. Umat Islam memiliki sumber norma dan etik yang sempurna, yaitu kitab suci Al-Quran. Maka Al-Quran harus dijadikan paradigma dalam melihat dan mengembangkan segala persoalan. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan iptek, misalnya, jelas akan memungkinkan munculnya ilmu-ilmu alternatif yang khas, yang tentu saja tidak sekularistik. Paradigma Qur'ani dalam pengembangan budaya juga akan melahirkan budaya masyarakat yang Islami. Paradigma Qur'ani di kalangan mahasiswa sekarang ini menjadi urgensi dalam menghadapi era digital seperti sekarang ini, terutama dalam menuntut ilmu dan mengembangkan pengetahuan. Dengan berkembangnya teknologi di dunia, berbagai tantangan global hadir di tengah-tengah mahasiswa. Maka mahasiswa harus dibekali pendidikan Islami agar bisa menghadapi persoalan yang datang dengan tetap berpedoman dengan Al-Quran, tidak hanya dengan kepandaian. Apabila seorang mahasiswa memanfaatkan teknologi tanpa dilandaskan dengan ajaran Al-Quran, maka akan terjadi penurunan moralitas generasi muda. Dengan menumbuhkan paradigma Qur'ani di kalangan mahasiswa, diharapkan akan mencetak pemuda-pemudi yang cerdas intelektual serta berakhlak mulia. Walaupun Al-Quran diturunkan hampir 14 abad yang silam, namun nilai-nilai dalam Al-Quran tidak akan pernah berubah karena bersifat universal. Nilai-nilai universal tidak akan berubah walaupun zaman sudah berganti. Itulah yang menjadi dasar bagi kehidupan di zaman modern sekalipun. Untuk itu, petunjuk dan nilai dasar Al-Quran bersifat sepanjang zaman. Hal ini termasuk kontribusi Al-Quran dalam menghadapi era modern, seperti yang dijelaskan dalam ayat-ayat berikut. Yang pertama, sebagai dasar pengetahuan bagi orang beriman. Yang dijelaskan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 52, yang artinya, dan sesungguhnya kami telah mendatangkan sebuah kitab kepada mereka yang kami telah menjelaskannya dasar pengetahuan. Kami menjadi petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Kemudian yang kedua, tempat kembali suatu masalah. Seperti yang dijelaskan dalam Quran surah An-Nisa ayat 59. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul-Nya, dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah dan Rasul. Jika kamu benar beriman kepada Allah dan hari kemudian, yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Serta yang ketiga adalah jalan kebenaran dan keselamatan. Seperti yang sudah dijelaskan dalam Quran surah Al-Maidah ayat 16, yaitu dengan kitab itulah Allah menunjuki orang-orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang-orang itu dari gelap gulita kepada cahaya yang terang benderang dengan seizinnya, dan menunjuki mereka ke jalan yang lurus. Baiklah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.